Selamat siang anak-anak sekalian. Yang Bu. Ya, senang sekali ya bertemu dengan kalian hari ini. Ibu sangat senang karena bisa bertemu dengan kalian dalam kegiatan bimbingan kelompok yang kita laksanakan di hari Kamis 16 Desember 2021. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Oke, di sini Ibu sangat berterima kasih untuk semua siswa kelas 11 yang bisa hadir dan berpartisipasi di dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok. Semoga kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua ya. Amin. Amin. Ya, sebelumnya Ibu berikan informasi tentang bimbingan kelompok hari ini yang anggotanya Ibu kumpulkan dari beberapa siswa kelas 11. Untuk lanjut ke sesi berikutnya, ada baiknya sebelum kita mulai pertemuan hari ini, kita awali dengan berdoa bersama-sama agar kita semua mendapatkan hasil yang bermanfaat dalam kehidupan kita berikutnya. Siapa di sini yang bersedia memimpin untuk berdoa, anak-anak? Saya bersedia. Saya bersedia, Bu, untuk memimpin doa. Oh, oke, baik Yopi, silakan. Dan terima kasih sudah bersedia mewakili teman-teman lainnya ya. Oke, Bu. Oke, Ibu dan teman-teman semuanya, sebelum kita memulai kegiatan bimbingan kelompok kita, terlebih dahulu kita awali dengan doa. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita sudah berdoa dan terima kasih ya Nak Yopi ya sudah memimpin kita di dalam doa. Semoga apa yang kita panjatkan bisa terwujud ya. Amin. Amin. Amin ya Bu. Nah anak-anak semua, sebelumnya Ibu sangat terima kasih atas kedatangannya dan bersedia bergabung di dalam kegiatan layanan bimbingan kelompok hari ini melalui media Zoom. Ya Bu, sama-sama. Ya, oke. Bagaimana kabar kalian? Apakah semuanya baik-baik saja? Baik, Bu. Ya, baik, Bu. Pasti, Bu. Luar biasa. Semangat hari ini. Pasti, loh. Ya. Kabar itu bagaimana, Bu? Oh, I'm very good today. Mantap, Bu. Oh, Ibu canggih juga ya, bisa bahasa Inggris. Ya, sebelum masuk ke dalam kegiatan hari ini, Ibu kumpulkan peserta didik dari kelas 11 ya, di mana yang hadir saat ini adalah yang Ibu pilih setelah berdiskusi bersama wali kelas kalian. Kalian ini sudah saling mengenal semua belum ya? Ya, kebetulan sih beberapa udah kenal, Bu. Cuman ya yang lain mungkin beberapa juga ada yang baru lihat mukanya, belum kenal mungkin gitu, Bu. Yang lain? Sudah ada yang kenal satu sama lain? Saya belum kenal, Bu. Oh. Saya juga belum kenal, Bu. Belum kenal semuanya. Kalau saya sih, Bu, saya sering berjumpa sih sama teman-teman di kantin, sering berpapasan. Hanya mukanya saja yang saya kenal. Kalau untuk namanya belum, Bu. Betul, Bu. Ya. Wah, kalau begitu supaya kita bisa saling lebih akrab lagi, bagaimana kalau kita saling memperkenalkan diri ya? Tapi sebelum kita memperkenalkan diri, Ibu akan mempunyai cara nih yang lebih menarik untuk memperkenalkan diri. Ini sih disebut dengan permainan rangkaian nama. Apa di antara kalian sudah ada yang tahu permainan ini? Belum, Bu. Sepertinya belum, Bu. Iya nggak, teman-teman? Baru dengar tuh, Bu. Baru dengar, ya. Iya betul tuh Bu, kita belum Iya, tahu. Belum tahu ya. Seperti apa Bu permainannya Bu? Oh, gini intinya. Jadi orang pertama yang akan Ibu panggil
memperkenalkan diri dan menyebutkan satu warna favoritnya. Kemudian diikuti oleh orang kedua, orang ketiga, dan seterusnya yang akan menyebutkan nama dan warna favoritnya. Dan orang yang terakhir yang Ibu panggil harus memperkenalkan dirinya terlebih dahulu dan menyebutkan warna favoritnya, baru dia menyimpulkan warna-warna favorit dari teman-temannya. Gimana? Oke? Seru-seru. Oke, Bu. Boleh, Bu, boleh. Juga itu, Bu. Boleh, Bu. Kelihatan Oke ya. Nah, iya Oke. dong. kayaknya asik nanti. Jadi siap-siap ya, yang terakhir yang Ibu panggil namanya, dia akan menyebutkan semua nama dan warna favorit dari teman-temannya. Oke? Oke, Bu. Iya, Bu, kita mulai saja. Bu, bagaimana kalau kita memberikan hukuman bagi yang salah untuk menyanyi? Boleh juga tuh Aduh. idenya ya. Bagaimana anak-anak? Ya, Iya, Bu, aduh. nggak Bu, masalah. setuju. Biar Setuju, seru. Bu. Setuju, Oke. biar seru, Bu. Oke, Ya, Bu, biar oke. seru ya. Siap, Ya. siap. Yang pertama yang Ibu panggil, Hilda. Ya, Bu, saya. Hai, perkenalkan nama saya Hilda Fauzia, biasa dipanggil Hilda. Warna favorit saya warna biru. Oke, terima kasih Hilda. Yang kedua, Ibu pilih Nurdwi. Halo semuanya, nama saya Nur Dwi Rahayu. Biasa dipanggil Nur. Warna favoritnya kuning. Oke, Kasih. warnanya kuning. Hai, Nur. Ya. Oke, Hai, Nur. berikutnya Pensies. Halo, saya Pensies. Warna kesukaannya hijau. Hijau. Halo, Oke. Pensies. Halo. Hai, Ma. Ya, berikutnya Salsabila. Salsabila. Warna kesukaan aku merah. Merah. Oke, Hai, Susan. merah ya. Oke, berikutnya Novita. Hai, nama saya Novita Trinugraini, bisa dipanggil Ita. Nama kesukaan saya warna pink. Halo, Ita. Halo. Oke, Halo. sekali ya. Oke, berikutnya Ibu panggil Sri Indah. Mana Halo, Sri? nama saya Sri Indah. Warna kesukaan saya merah. Halo, Halo, Sri. Indah. Halo, Bu. Ya, berikutnya Rohmat nih, Rohmat dulu deh. Mana suaranya Rohmat? Ya, Bu. Halo, teman-teman. Nama saya Ahmad Rohmat. Biasa dipanggil Rohmat. Warna kesukaan saya warna hitam. Hitam. Halo. Halo, Roma. Black. Halo. Saya dong, Bu. Hitam Saya dong, siapa Bu, takut? perkenalan. Oke, siap. Berikutnya Rifki. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Maulana, dipanggil Rifki. Warna kesukaan saya warna coklat. Halo, Rifki. Halo, Rifki. Halo. Hai, Coklat teman-teman. identiknya manis loh. Bisa. Masuk akal. Oke. Berikutnya Wakidatus. Hai, nama saya Di Wahida. bawah. Ya. Panggilannya Tuse. Warna kesukaan saya warna hijau. Warna Wih, hijau. sama. Oke, sama ya sama Sama. pensil. Halo. Halo, Tuse. Ya. Hai, Kak. Berarti yang belum dipanggil Yopi, Bu. Yopi. Ya, Yopi, kamu bisa sebutin namamu sendiri, warna favoritnya, dan warna semua teman-temanmu, ya. Oke, Bu. Hai semuanya. Hai. Hai, Yopi. Saya Yosef Muka dan warna favorit saya warna merah. Oke, lanjut. Terus untuk teman-teman tadi dari Hilda tadi warna kesukaannya warna biru, terus Nur tadi warna kesukaannya warna kuning, Rahmat tadi warna kesukaannya warna hitam, terus Rifki tadi warna kesukaannya coklat, Salsabila warna kesukaannya tadi merah,
Terus Indah tadi warna kesukaannya merah juga. Terus Princess tadi warna kesukaannya hijau. Ya Bang Princess ya? Hijau ya Bang ya? Betul. Tuse tadi warna kesukaannya pink. Ya pink. Terus Novita juga tadi warna kesukaannya pink. Benar ya, Nov? Iya, iya, pink benar. Boleh. Gimana? Benar semua nggak warnanya? Tuh saya salah. Ya saya Tuh benar. hijau. Aduh. Tuh hijau. Yopi Tuh. Sudah Yopi? Sudah disimpulkan semua warnanya? Sudah Bu, sudah Oh, aman. sudah. Berarti benar semua ya? Yo. Jadi nggak jadi dihukum di sesi ini. Oke, Di sesi lanjut berikutnya. ya. Terima kasih ya Yopi ya sudah menyebutkan nama-nama favorit ya, nama dan warna favorit dari teman-temannya. Oke anak-anak, apakah di antara kalian nih ada yang tahu apa itu bimbingan kelompok atau kalian sudah ada yang pernah mengikuti bimbingan kelompok? Tahu Bu? Oh, belum tahu. Novita belum tahu. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu apa yang dimaksud dengan bimbingan? Ya, Bu. Ya, Belum Roman. tahu Bu. Kalau menurut saya bimbingan itu adalah pemberian bantuan kepada seseorang untuk mengenali dirinya dan lingkungan sekitarnya, Bu. Oke. Nurdwi, tahu arti bimbingan? Saya belum tahu, Bu. Oh, oke. Jadi benar ya tadi apa yang dikatakan oleh Rohmat bahwa bimbingan adalah proses pemberian bantuan kepada seseorang dalam proses konseling. Pemberi bimbingan biasa disebut sebagai konselor dan yang menerima bimbingan disebut dengan konseli untuk membantu mengenali dirinya baik kelebihan dan kelemahannya dan juga mengenal keadaan lingkungannya. Apa ada yang mau menambahkan lagi? Saya Bu mau menambahkan. Ya. Bimbingan ini bertujuan agar siswa bisa mencapai perkembangan hidupnya atau beraktivitas seperti biasa Bu dengan baik. Oke, tepat sekali. Jadi bisa kita simpulkan bahwa bimbingan adalah bantuan yang diberikan oleh konselor kepada konselinya dalam rangka mengenali pribadinya sendiri, lingkungannya, dan dapat mencapai perkembangan hidupnya, serta beraktualisasi dengan baik. Gimana? Oh, jadi begitu ya, Bu. Baik, Bu. Sekarang saya sudah mengerti tentang bimbingan, Bu. Ya, Bu, betul. Oke, nah setelah kita mengetahui apa itu bimbingan, apa ada yang tahu nih apa itu kelompok? Tuh saya tahu tuh Bu. Ya Bu. Pinter dia mah. Coba tuh Kalau menurut saya, kelompok adalah kumpulan 2 orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama, Bu. Oke, kalau Hilda ada pendapatnya mungkin? Ada Bu, kalau menurut saya kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterkaitan emosional antar kelompok. Oke, bagus. Ya, jadi begitu ya Bu ya. Iya. Saya mau dengar kata Rohmat nih, ada ini enggak tanggapannya, pengertiannya? Ya Bu, kalau menurut saya kelompok adalah sekumpulan orang yang saling memiliki keterikatan emosional antar anggota, memiliki tujuan yang sama dan terdapat norma atau aturan di dalamnya, Bu. Bagus sekali apa yang teman-teman kalian sampaikan. Jadi, kelompok adalah sekumpulan orang yang terdiri dari 2 atau lebih anggota yang memiliki tujuan yang sama dan menerapkan norma yang diterapkan untuk semua anggota. Satu lagi yang paling penting dalam sebuah kelompok adalah adanya seseorang yang kita sebut sebagai pemimpin. Oh, jadi seperti itu ya, Bu. Lalu kalau untuk bimbingan kelompok itu sendiri apa, Bu? Iya Bu, untuk bimbingan kelompok itu sendiri apa ya Bu? Oke. Belum tahu. Iya, Iya, belum Bu, tahu belum ya. mengetahui, Bu. Ya.
Oke, jadi bimbingan kelompok itu adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Artinya, semua peserta dalam kegiatan kelompok saling berinteraksi, bebas mengeluarkan pendapat, menanggapi, memberi saran, dan lain sebagainya. Seperti itu ya, Bu. Iya, saya rasa kalian sekarang sudah paham ya apa itu bimbingan kelompok. Mungkin di antara kalian ada yang bisa menyebutkan apa saja tujuan dari bimbingan kelompok? Yopi, coba. Kalau menurut saya sih tujuannya itu kan supaya kita bisa lebih mampu untuk berelasi dengan sesama, terus lebih terbuka, lebih berani untuk mengemukakan pendapat. Kira-kira demikian ya, kalau menurut saya. Bagus, bagus, bagus. Ya, Ada ya. lagi yang punya pendapat yang berbeda dengan Yopi? Kalau menurut saya untuk dapat membina hubungan baik antar teman di dalam kelompok itu sendiri, Bu. Oke, bagus, bagus. Ada yang lain lagi? Ada, Bu. Ya. Ya, kalau menurut saya tujuan bimbingan kelompok itu untuk dapat bersikap tenggang rasa dan menghargai orang lain. Oke, bagus sekali anak-anak semuanya. Oke, tepuk tangan dulu ya buat kita semua ya. Yeay. Ya, jadi sepertinya kalian semua sudah sangat paham ya dengan apa itu tujuan dari bimbingan kelompok. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan nih bagaimana cara pelaksanaan bimbingan kelompok. Jadi, cara pelaksanaan bimbingan kelompok adalah yang pertama, masing-masing anggota kelompok dalam bimbingan kelompok secara bebas dan sukarela berbicara, bertanya, mengeluarkan pendapat, ide, sikap, saran, serta perasaan yang dirasakannya pada saat itu. Yang kedua, mendengarkan dengan baik bila anggota kelompok berbicara, yaitu setiap salah satu anggota kelompok menyampaikan tanggapan, maka anggota kelompok lainnya memperhatikannya ya. Yang ketiga, dalam kegiatan bimbingan kelompok, kita akan membahas sebuah topik permasalahan. Yang keempat, dalam bimbingan kelompok, topik dibagi menjadi dua, yaitu topik bebas dan topik tugas. Topik bebas adalah topik yang dipilih oleh anggota kelompok, sedangkan topik tugas adalah topik yang dipilih oleh pemimpin kelompok. Tetapi dalam kesempatan kali ini kita akan menggunakan topik bebas ya. Jadi Ibu minta nih kalian yang ada di dalam layanan bimbingan kelompok, kita bisa membicarakan hal-hal yang mungkin kalian ingin ketahui. Misalkan nanti Yopi pengen bicara tentang apa, nanti kita urut nih dan juga kita akan cari secara aklamasi siapa nih topiknya yang akan kita bicarakan atau yang akan kita angkat pada layanan kegiatan bimbingan kelompok hari ini. Kemudian yang kelima adalah mengadakan evaluasi setelah kegiatan bimbingan kelompok ini berakhir. Nah, setelah Ibu jelaskan cara pelaksanaan bimbingan kelompok tadi, apa kalian sudah paham? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, sudah paham ya. Jadi ada juga nih Ibu mau kasih tahu yang perlu kalian ketahui dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat asas-asas seperti asas kesukarelaan, asas keterbukaan, kegiatan, kenormatifan, dan kerahasiaan. Oke, seperti di awal kegiatan ini, salah satu dari kalian tadi ya, Yopi, sudah melakukan asas ini. Jadi, Yopi tadi sudah bersedia membuka layanan kegiatan bimbingan kelompok ini secara sukarela. Berarti Yopi sudah menganut ya asas kesukarelaan. Kemudian, jadi kira-kira apakah sudah paham nih langkah-langkah dari bimbingan kelompok?
Sudah paham? Sudah, Bu. Nah, sudah, Bu. Sudah, Sudah, Bu. Bu. Ya, Sri Indah mungkin ada yang mau Oh ditanya? iya, jadi bimbingan kelompok itu bersifat rahasia ya Bu ya? Iya, jika memang ada sesuatu hal dalam bimbingan kelompok ini yang berkaitan dengan pribadi kalian dan perlu untuk dirahasiakan, maka masing-masing kalian harus bisa menjaga apa yang telah dibicarakan dalam bimbingan kelompok ini agar tidak menjadi pembicaraan umum ya. Oke Bu, beres. Baiklah. Oke, berarti sudah pada paham semuanya ya. Ibu harap kalian juga memahami teknis atau cara kita di dalam layanan kegiatan bimbingan kelompok pada hari ini. Baiklah, di dalam pertemuan hari ini topik yang akan kita bahas adalah topik bebas ya anak-anak. Jadi topik bebas adalah suatu topik yang dikemukakan secara bebas oleh anggota kelompok. Kalian bisa menentukan kira-kira topik apa nih yang akan kita bicarakan di dalam layanan bimbingan kelompok hari ini. Melalui dinamika kelompok, kalian akan mendapatkan banyak sekali informasi dan pengalaman mengenai topik hari ini. Oke, well mungkin kita perlu penyegaran kembali ya, biar suasana tidak membosankan. Setuju? Setuju, Bu. Oke, boleh. Oke, sekarang lagi nih, Bu. ya kita mau gamesnya agak beda ya, agak beda. Saya mau kalian di layar gadget kalian itu ada reaction ya di Zoom ya. Jadi contohnya kayak gini. Misalkan saya pilihnya emoticon yang ini. Oke. Hari ini saya lagi ulang tahun loh Bu, gitu. Nah nanti teman-teman misalkan ya Happy Birthday to you, jadi gitu ya. Jadi kalian nyanyi buat teman-teman yang ulang tahun, misalkan. Habis itu nanti misalkan Pensias ya, misalkan Pensias itu emotikonnya sedih. Loh, emotikonnya sedih. Nah, nanti Pensias ceritakan kenapa memilih emotikon tersebut. Begitu selanjutnya sampai nanti yang terakhir adalah Yopi lagi. Enggak. Bebas ya, bebas. Siapa saja boleh mulai duluan. Oke, siapa yang mau mulai duluan? Ini namanya permainan play with emoji. Seperti itu. Rifki tuh, Bu. Boleh. Oh, Rifki, oke. Ya, pertama, boleh. Oh, Novita dulu nih. Oh, Emoticon. Ya, langsung. Ya udah. Iyalah, Bapak. Saya dulu ya Bu ya. Boleh, boleh. Iya, saya. Aduh, emotinya hilang. Iya, Bentar, emoticon. Bu. Tampilin dulu, tampilin. Hari ini saya ngerasanya ngantuk banget, Bu. Semalam habis begadang ngerjain tugas-tugas yang ada di sekolahan. Oh. Bohong kali. Iya, ya. Iya, bener. Oh, iya benar bohong. Iya benar. Benar ngantuk. Oke. Memang larut malam ya tidurnya ya, Novi ya? Iya, sampai ngerjain tugas PR yang belum dikerjain, Bu. Oke, terima Banyak kasih ya, Novita. Oke, lanjut. Siapa yang mau mulai? Rinda, Bu. Saya, Bu. Sri Saya. Indra. Sebentar, sebentar. Ini kok kayak ketakutan ya emotikonnya ya? Ya, Bu, saya takut besok ngambil rapot. Waduh. Oke. Iya ya, besok ambil rapot ya. Iya, Aduh, iya, kira-kira Bu. gimana nih rapotnya nih? Pasti baik ya. Amin. Oke, makasih ya, Sri Indah. Next, Ya, Bu. Rifki. Rifki, Kok Bu. burger? Itu kenapa Emotikonnya burger, Bu. Lapar ya? Tadi aku baru ditraktir sama ibu aku burger di MC nih, Bu. Oke. Boleh. Ya. Next, siapa nih? Makasih, Ya, Bu. Rifki ya.
Ya. Yo. Oh, itu artinya apa tuh Emoticon saya emotnya? Bahagia emoticon saya ya. ketawa karena teman-teman di sini ngelawak semua, Bu. Jadi senang membimbingkan kelompok di sini. Oke, thank you. Terima kasih, Pensias. Ya, Oh, Bu. dia nangis ya, sampai nangis gitu ya ketawanya. Iya, ketawa kuling-kuling, Bu. Oke, berikutnya. Siapa lagi? Saya, Bu. Nur Dwi. Oh, emotnya kok serem ya? Sama-sama Iya, ada yang ulang Bu. tahun, Bu. Hah? Oh, Nur Dwi dulu tadi emotikonnya itu kenapa gambarnya horor ya? Iya, Bu, saya hari ini di rumah sendiri, Bu. Ibu saya lagi pergi, jadi saya takut hantu, Bu. Jangan lupa berdoa. Iya, jangan lupa berdoa ya kalau di rumah sendirian. Betul, Iya, Bu, baik, Bu. Oke, tadi siapa tuh tadi yang sudah ngeluarin emotnya? Tuh saya Bu, ulang tahun Bu. Tuh, ada yang ulang tahun ya? Weh. Oh, Tahun tuh Bu. selamat ulang tahun. Oke, kita nyanyi dulu ya. Happy Nyanyi birthday buat dong. Rahmat ya. Amin. Terima kasih, terima kasih. Kita akan Selamat sejahtera. Panjang dan bahagia. Yeay. Selamat tahun. Sweet 17 ya, Rahmat ya. Oke, ya lanjut mungkin. Siapa lagi yang Saya belum? Oh, senyumnya lebar nih. Tuh, Apa siapa nih dulu artinya nih? Yopi? Pokoknya hari ini saya sangat happy, Bu. Karena saya bisa berkumpul dengan teman-teman sekalian dalam pertemuan bimbingan kelompok ini tentu sangat membuat saya merasa nyaman, merasa damai, merasa gembira. Begitu, Bu. Oke. Ya, makasih Yopi sudah Ya, Bu. bahagia di kelompok ini. Oke, next terakhir ada yang belum mungkin? Saya, Bu. Belum. Oh ya, Belum. ya. Wow, love. Artinya apa? Wow. Aduh, ini. Tuh. Saya juga sedih. Berbunga-bunga terus saya, Bu. Oh, berbunga-bunga Lagi ya. jatuh cinta. Cinta, Bu, tiap hari. Berarti Oke, bagus. Jatuh cinta harus tiap hari biar bahagia ya. Oke. Nah, anak-anak mau tahu nggak? Ibu mau pilih nih emoticon buat ibu nih. Apa, Bu? Apa tuh, Mana, Bu? Bu? Aduh, penasaran nih, Bu. Ada yang bisa tebak? Wow. Senang Bu, senang. Cincin. Cincin ya, Cincin. betul. Ya, Tuh, cincin Kenapa, ya. Bu? Maksudnya apa nih, Bu? Cincin nih. Maksudnya sebenarnya Pakai mau cincin Bu. Ibu tunangan ya hari ini? ya cincinnya cincin tunangan, betul Yopi. Iya, Wah, cincinnya. saya patah hati. Selamat ya, Bu. Saya patah hati. Aduh, padahal udah seneng banget sama Ibu tadi. Doain ya, di Januari Ibu sudah ini nih ada acara bahagia dalam kehidupan Ibu. Jadi nanti kalau misalkan ada waktu dan kesempatan boleh datang ya ke rumahnya Ibu untuk merayakannya bersama-sama. Oke? Oke, Bu. Udah Bisa, diundang, Bu. Bu. Sampai ke Undang makan-makan tuh sama Rifki tuh, Bu. Kalau makan-makan datang nih, Bu. Ya, ya. Datang ya kalau makan-makan. Rifki jangan suruh datang Bu, makanan habis. Oke, kita lanjut ya, karena memang waktunya berjalan terus nih. Jadi, bagaimana anak-anak? Sudah merasa fresh kembali? Sudah, Bu. Baik, Udah Bu, siap sudah. lagi untuk Kita lanjut. mulai lagi Oke materi, Bu, Bu. seru. Siap, masuk. Oke.
Sekarang kita lanjutkan kembali, tapi jangan lupa untuk mengemukakan apa yang kalian pikirkan dan rasakan, karena itu merupakan salah satu tujuan bimbingan kelompok yang telah kita bicarakan tadi. Oke, Bu. Ya, Oke, Bu. ya, itu baru anak muda yang penuh semangat ya, jadi Betul. responnya cepat. Oke, baiklah, hari ini kita mau bahas topik apa nih? Ada yang punya ide? Ya, usul Bu. Ya, ya Pensias, kamu Bagaimana? mau ada usul apa? Hah? Bagaimana kalau kita bahas ini Bu, kayak background nih Bu, time management. Nah, kayaknya bagus Bu. Tadi kan di siapa tadi kan ngantuk Bu. Novita Oh tadi, iya, Bu. Novita Ngerjain, ngantuk tadi, ada ngerjain yang tugas ngantuk sampai Bu. malam. Ya, Padahal kan banyak waktu tuh, Bu. kadang Bu, iya kan Wah. itu perlu Bu. Gimana cara manajemen waktunya ya, Bu ya? Nah, Oke, iya ya. Mungkin tadi siapa ya? Tadi Novita ya yang ngomong masalah Iya, Bu. ngantuk ya. Ya, Bu. Saya setuju sekali itu. Oke, Iya Bu, itu yang belum usul yang bagus Bu. kerja. Saya senang sekali Soalnya kan kalau membahas kalau tentang saya manajemen sendiri ya, Bu, waktu. Iya, Kalau iya, saya- Yopi tadi apa usulnya? kalau saya kan beberapa hari terakhir ini sih Bu, agak susah ya Bu untuk memanage waktu saya. Kadang saya terlambat tidur, terus untuk ngerjain tugas sekolah, nggak disiplin begitu Bu. Jadi semuanya apa ya Bu, susah bagi saya untuk mengatur waktu begitu Bu. Oke, berarti ada tiga ya tadi ya yang setuju tentang pengelolaan waktu. Mungkin ada yang punya ide lain? Saya ikut yang tadi, Bu. Bagaimana cara kita mengatur waktu? Gitu aja, Bu. Oke. Bu. Ada yang lain lagi? Baru berapa tadi tuh? Mungkin Saya juga ikut yang tadi aja deh, Bu. Kalau Sri Indah dari tadi diem aja ini. Iya nih, aduh. Ada usulan? Sinyal kayaknya deh, Bu. Saya, Bu. Oke, iya, Rohmat. Kalau usul saya, Bu, gimana kalau kita berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman, dengan yang lainnya, dengan guru-guru, karena saya perhatikan juga saat ini banyak yang sering sensi, Bu. Sensi. Roman nih, aduh, sensi. Aduh, mungkin lagi patah hati kali, makanya sensi guru-gurunya ya. Ya, oke. Ada lagi? Mungkin ada ide untuk topik baru 2 nih ya tadi, tapi paling banyak tentang waktu ya, manajemen waktu. Ya Bu, saya ikut yang tadi Bu. Bagaimana cara? Bagaimana cara kita mengatur waktu? Aja. Gimana cara? Saya juga yang tadi Bu. Mengelola waktu. Oke, baik, terima kasih Iya Bu, Salsabila. tentang mengelola waktu Bu. Ya, Salsabila tadi usul ya tentang mengelola waktu juga. Oke, Hilda juga tadi ya tentang waktu juga ya tadi ya kalau nggak salah ya. Iya, Bu. Ada lain mungkin? Oke. Saya rasa kalian sangat antusias sekali ya dengan topik ini. Jadi apa kalian sudah siap nih untuk memulai bimbingan kelompok? Siap, Bu. Siap, Bu. Ya, Bu. Oke, langsung saja kita mulai ya. Sebelum Ibu bertanya mengapa kita perlu mengatur waktu dengan baik dan alasan pentingnya mengatur waktu. Izin menjawab ya, Bu. Iya, Nurdwi. Ya, jadi kalau menurut saya mengatur waktu atau mengelola waktu itu sangatlah penting, Bu. Karena ketika seseorang itu memiliki banyak tugas atau kegiatan, atau bahkan sudah masuk ke deadline, itu kalau tidak segera diselesaikan, atau kita tidak bisa mengatur waktu dengan baik, maka tugas atau kegiatan yang harus kita kerjakan itu maka tidak akan selesai, Bu. Tepat sekali. Ya, betul tuh Nurdwi ya. Jadi Betul. tugasnya pasti tidak akan selesai. Apakah ada yang ingin ikut menanggapi? Saya lagi, Bu.
Ya, boleh. Oke, menurut saya yang paling penting yang dapat dirasakan dari mengelola waktu yaitu kita dapat mengerjakan segala aktivitas dengan baik, Bu. Jadi kita nggak kesiangan, Bu, kalau mau berangkat sekolah kayak Novita. Tahu aja nih rumah nih. Bila nggak bisa ngatur waktu dengan baik, bisa mengakibatkan stres. Kayak saya, Bu, kurang tidur, jadinya ngantuk, bikin cemas, ketakutan. Gitu, Bu. Jadi gimana ya, Bu, cara mengelola waktunya? Iya, iya. Ya, banyak yang ini ya tentang curhatnya tentang waktu. Oke, ada pendapat lain? Saya, Bu. Ya, Salsabila. Ya, jadi kalau kita bisa mengatur waktu dengan baik, bisa mendapatkan banyak waktu, Bu, untuk mengerjakan hobi-hobi yang lain, Bu. Oke, wah tanggapan kalian bagus semua. Apakah ada yang lain lagi? Pensias mungkin? Ya Bu, ya, Ya. betul. Kalau kita bisa mengelola waktu kan, saya bisa tahu Bu kapan bermain, kapan belajar. Jadi kan bisa tepat semuanya Bu. Supaya nggak ngantuk tadi Bu, supaya tugas-tugas kan semua selesai gitu Bu. Ya, berarti topik ini tepat sekali ya. Cuman masalahnya semua masalahnya dengan waktu ya. Jadi masing-masing punya pengalaman dengan cara mengelola waktu. Betul Bu. Hilda, jangan di mute atuh, euy. Oh iya, Hilda malah diem aja nih. Aduh. Maaf. Ya. Ya, menurut saya, selain belajar tentang mengatur waktu, kita kan di kelas 11 ini selama belajar daring ya, Bu ya. Suka dikasih tugas rumah oleh guru. Bila tidak tahu cara mengelola waktu dengan baik, bisa-bisa kita kena tegur guru ya, Bu. Betul Bu, ya, iya Bu, betul. Iya Bu, betul tuh Tadi Bu. hukum Bu. Ya. Killer. Oh, ada guru killer ya. Siapa itu Ibu boleh tahu? Waduh, Kita tahu kali itu, Bu, lebih berpengalaman. Oke, ya. Tadi sepanjang dari awal sampai sekarang nih Ibu coba cari ya di folder Ibu di laptop. Kebetulan Ibu punya video tentang manajemen waktu. Jadi pas banget kan ya dengan topik kita hari ini. Ibu izin putar ya supaya kalian ada gambaran bagaimana rasanya dan dampaknya apabila kita membuang waktu dan tidak mengelola waktu dengan sebaik mungkin. Sebentar ya, Ibu share ya. Ya Bu, boleh Bu. Ya Bu. Baik Bu. Tahu nih. Sudah terlihat? Belum, Bu. Belum Bu. Belum, Bu, masih proses itu. Hanya suaranya doang, Bu. Oh, udah, Bu. Ada nih, Bu. Udah ya? Udah kelihatan layarnya ya? Ya, Sudah. layarnya udah Bu. Ya, kelihatan Bu, manajemen waktu. Ya, kita play. Enggak ada suaranya, Bu. Belum. Oh, belum.
Kenapa? Telat dikit ujian. Kok bisa? Itu gara-gara tadi. Pisang. Cewek. Sama tadi. Yakin. Bukan karena semalam. Semalam sih gue BBM-an. Terus weekend. Nah bro sih. Nah tapi gue kemarin juga kerjaan juga susah menjadi. Oh. Tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya juga ya. Harusnya gue. Oke. Tidur semua ini. Merenungkan, Bu. Merenungkan ya. Pas ya dengan kita di topik layanan bimbingan kelompok hari ini. Ya, apakah yang baru saja kalian lihat dari video yang udah Ibu putar tadi? Ini Bu, terlambat ke sekolah jadi nggak bisa ikut ujian. Betul sekali Sri Indah. Ada lagi? Ada Bu. Ya. Anak yang baru bangun tidur dan terburu-buru untuk masuk ke sekolah. Oke, terima kasih Hilda. Ada tanggapan lain? Katuse tuh Bu ada. Oh, ya. Di unmute dulu. Oh ya, anak tersebut tidurnya terlalu malam, Bu. Hampir subuh malah, Bu. Jadinya bangunnya nggak tepat waktu, Bu. Nggak bisa bangun pagi. Iya, betul ya. Nggak bisa bangun pagi. Sama tadi kayak Novita berarti. Oke, lanjut. Ada yang mau memberikan tanggapan lain? Saya, Bu. Ya, Nurdwi. Ya, jadi dari video tadi, salah satu contohnya itu anak tersebut tidak bisa mengatur waktu ya, Bu? Ya, betul. Coba Ibu mau dengar Yopi tanggapannya? Kalau saya sih Bu, video yang tadi itu benar-benar mencerminkan saya. Tuh, hati Yopi nih. Benar.
Saya begitu, Bu. Ya. Susah sekali Wah. untuk mengatur waktu. Akibatnya kan begitu, Bu. Kacau balau. Begitu, Bu. Oke, Rifki, mungkin mau menanggapi video yang tadi Ibu putar? Itu terlalu asik main game ya, Bu. Jadi dia sampai lupa tidur. Sampai pagi jam 4. Mabar tuh review tuh. Begadang. Bergadang ya. Oke, tapi tadi dia ngerjain tugas juga sih, Ki. Jadi nggak hanya main game. Oh, iya. Ya, oke. Pertanyaan Ibu, anak ini punya masalah dalam mengatur waktunya. Jadi kalian juga tadi kan rata-rata punya masalah yang sama. Jadi pernahkah kalian merasa waktu kalian sangat terbatas sehingga merasa banyak waktu terbuang sia-sia? Akibatnya bisa berdampak buruk ya. Saya Bu, pernah Bu. Ya, Rahmat. Saya pernah beberapa kali terlambat masuk sekolah karena saya malamnya sibuk mabar Bu, main game. Jadi susah bangun. Bangunnya kesiangan. Oke, mabar tadi apa ya? Ibu nggak paham loh itu bahasanya. Main bareng. Ya, main Bu. Game, Bu. Game. Oh, mabar tuh main game. Ya ampun. Oke lah. Ya, ada yang lain lagi mungkin yang punya pengalaman tentang ini? Masalah waktu? Iya Bu, saya juga pernah Bu. Jadi waktu itu kan saya diminta, ini curhat ya Bu. Ya, Nur Dwi boleh. Iya Bu, jadi kan waktu itu saya pernah mengikuti rapat kegiatan Bu. Itu untuk acara charity di sekolah. Kalau nggak salah waktu itu di bulan Oktober Bu. Karena saya terlalu sibuk dalam kepanitiaan, akhirnya saya tidak mengumpulkan tugas. Waktu itu tugas diberikan oleh Pak Andar untuk tugas matematika Bu. Nah, saya kan tidak ikut mengumpulkan Bu, ya karena saya takut, saya nggak mengerjakan, akhirnya saya berbohong Bu. Saya izin nggak masuk karena alasannya sakit. Soalnya saya takut dimarahin Bu. Parah sih, parah. Aduh, Ibu catat nih. Aduh, jangan Laporin dong aja Bu. ke Pak Nandar. Oh, tadi kan kita sudah Rahasia menyinggung dong. tinggi asas rahasia ya, Iya. jadi Ibu Oh iya, akan Bu. jaga Betul, rahasianya. Bu. Ya, betul. Ada yang lain lagi mungkin? Salsabila, ada pengalaman? Saya juga pernah Bu, waktu itu telat ujian Telat gara-gara ujian. ya gara-gara scroll YouTube sih Bu. YouTuber. YouTuber. Dulu dari Cheese sama Atta Gledek. Oh, Itu gitu Papa ya. TikTok nih. Asal geledek. Ya, jadi rata-rata semua bermasalah ya dengan waktu. Jadi anak-anak di sini Ibu mengajak kalian semua untuk belajar bagaimana menggunakan waktu dengan baik ya. Sebenarnya yang paling mendasar dalam mengatur waktu dengan baik yaitu memiliki sistem dan strategi untuk mengelola waktu. Dengan mengelola waktu dengan baik, maka akan menghasilkan manfaat yang banyak ya. Jadi pengertian dari manajemen waktu itu mungkin kalian Ibu jelaskan terlebih dahulu. Jadi manajemen waktu itu adalah bagaimana kita memanfaatkan waktu itu sendiri. Seseorang yang mampu mengelola waktu akan menentukan prioritas dari berbagai tugas yang dihadapi. Jadi fokus dulu nih terhadap tugas yang paling penting dulu. Jadi maka dari itu satu-satunya cara untuk bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya adalah membuat strategi yang tepat dalam mengelolanya. Strategi ini bisa berbeda ya di setiap orang karena kebutuhannya pun berbeda. Namun secara konsep ada teori dan formula yang bisa diterapkan oleh semua orang termasuk kalian. Strateginya kira-kira seperti apa ya, Bu? Oh, oke. Pertanyaan yang bagus nih, Hilda. Jadi, biar Ibu jelaskan dulu ya. Gini, ada 3 jenis keterampilan di dalam manajemen waktu. Yang pertama adalah penetapan prioritas, yaitu menyusun tanggung jawab dan tugas-tugas berdasarkan urutan kepentingannya. Misalkan, apakah hal ini penting atau tidak penting, mendesak
atau tidak mendesak. Jadi bisa dilihat dulu tugasnya seperti apa. Dan saran Ibu, bagilah tugas-tugas kalian berdasarkan kepentingannya. Yang kedua, membuat jadwal atau penjadwalan ya. Alokasikan waktu untuk melaksanakan tanggung jawab yang paling prioritas. Sama dengan yang pertama tadi, tetapi di bagian yang kedua, kalian harus memiliki catatan yang menuliskan jadwal kalian di dalam 1 hari. Catatan tersebut tertuang di dalam sebuah buku. Kenapa? Supaya catatannya rapi dan bisa dibaca dengan baik. Catatan ini bisa menjadi janji yang harus kamu tepati. Dengan begitu, kegiatan kalian lebih terstruktur di dalam menjalani hari untuk mencapai target. Dan yang terlebih penting, lakukan secara kontinu ya, supaya tugas-tugas kalian tidak tertumpuk. Dan yang terakhir adalah tahap pelaksanaan. Ketika semua sudah dimasukkan ke dalam list tugas atau pekerjaan, maka kalian harus memulai yang paling penting yang harus sudah selesai. Pelaksanaan ini digambarkan sebagai penerapan jadwal yang dibuat ke dalam tindakan. Kira-kira sampai di sini apakah sudah ada gambaran bagaimana mengelola waktu kalian setiap harinya? Sudah ada gambaran? Sudah sangat jelas, Ibu. Ya. Sudah ya, sudah paham ya? Terima kasih. Sudah paham, Bu. Ya. Bagaimana dengan yang lain? Apakah sudah cukup paham? Sudah jelas, Bu. Sudah, Bu. Sudah paham, Bu. Jelas juga, Bu. Nah, sekarang apa nih manfaat, fungsi, dan tujuan manajemen waktu bagi kehidupan sehari-hari? Yang pertama, tentunya tugas dengan sangat rapi ya. Mengelola waktu dengan baik akan membuat tugas kalian tertata dengan sangat rapi. Karena melakukannya dengan langkah demi langkah tanpa tergesa-gesa, sehingga menghasilkan sesuatu yang sangat sempurna. Yang kedua, mempercepat segala urusan. Dengan pengelolaan waktu yang sangat baik, tugas ataupun masalah yang ada akan cepat selesainya loh. Jadi kalian tidak menunda-nunda waktu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, dengan cara melatih disiplin. Aturan waktu yang kalian buat akan menjadikan hal tersebut sebagai patokan untuk tidak menunda pekerjaan lain. Jadi hal tersebut akan melatih Anda menjadi orang yang lebih disiplin ya. Yang keempat adalah tanggung jawab. Selain itu, efek dari pengelolaan waktu yang baik akan menjadikan ada rasa tanggung jawab karena mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Emo saya jadi sedih nih, Bu. Ternyata selama ini belum bisa ngatur waktu ya. Oke deh, Bu. Ntar saya coba deh, Bu. Ya, pelan-pelan dah. Ya, dicoba ya, Pensies ya. Ya, Bu, saya mau mencobanya. Mau ikutan. Oke. Ya, dengan berlatih membuat perencanaan dalam menjadwalkan apa yang paling penting. Yang paling penting menurut prioritasnya kan kita harus menyelesaikan tugas selanjutnya, begitu kan Bu ya? Ya, iya betul Nak. Iya betul seperti itu. Jadi dan inilah sebenarnya dampak dari manajemen waktu yang buruk ya. Yang pertama adalah adanya penumpukan tugas akibat dari salah satu kita tidak bisa mengelola waktu dengan baik. Ketika waktu sudah dekat barulah dikerjakan. Tugas itu tidak bisa dikerjakan dengan efektif. Jadi berikutnya adalah hasilnya tidak memuaskan. Kemudian pengelolaan waktu yang tidak benar akan menghasilkan sesuatu yang tidak memuaskan juga ya, karena tidak menempatkan tugas dalam posisi yang tepat. Dampak yang terakhir adalah malas. Ya, contohnya seperti ini nih. Pernahkah kalian merasa bahwa tugas dari sekolah yang tidak selesai-selesai ketika sudah dikejar oleh waktu? Dampaknya kita jadi malas kan ya untuk menyelesaikannya. Ya, seperti itu kira-kira. Jadi baiklah anak-anak sekalian, dari apa yang telah kita diskusikan, banyak yang sudah kita pelajari, mulai dari pengertian manajemen waktu,
3 jenis keterampilan di dalam manajemen waktu, manfaat, fungsi, dan tujuan manajemen waktu, dan dampak buruk bila kita tidak bisa melakukan manajemen waktu. Tentunya semua yang sudah Ibu sampaikan bisa kita rencanakan dan mengevaluasi kembali bagaimana kita mengelola waktu dengan baik. Tadi pada saat kita berdiskusi ada Nurdwi ya yang menceritakan bahwa dampak buruk dari tidak mengelola waktu dengan baik adalah dia berbohong ya sama Pak Andar karena merasa tugas matematikanya belum selesai dan tidak dapat dikumpulkan. Setelah mendengar pemaparan tentang manajemen waktu, Ibu sangat berharap kalian bisa memulainya sekarang. Ikuti langkah-langkah yang Ibu sudah jelaskan tadi ya. Baik, Bu. Baik, Bu. Ya. Ya, Bu. Baik, Bu. Bu, Baik. saya akan mencoba membuat daftar list untuk menyusun rencana-rencana harian saya ke depannya, Bu. Oke, bagus Rohmat. Ada yang lain lagi yang mungkin mau mencoba ini membuat Saya juga, jadwal? Bu. Saya juga, Bu. Nggak mau kalah dari yang lain. Oke, sebentar nih. Ibu ada satu lagi materi untuk kita ketahui bersama tentang cara mengelola waktu. Sebentar Ibu share materinya ya. Sebenarnya Ibu punya banyak sih materinya. Cuma kayaknya hari ini cocoknya yang ini nih, yang PPT yang sekarang Ibu akan share. Sebentar ya. Ya, Bu. Ya, Bu. PPT-nya nanti bisa dikirim di grup ya, Bu. Oh, boleh. Tapi Ibu jelaskan dulu sekarang ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Oke. Kelihatan nggak nih? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Pengertian manajemen waktu. Ini tentang layanan bimbingan kelompok khusus kelas 11 ya, yang sudah Ibu siapkan. Pengertian manajemen waktu. Pengertian manajemen waktu adalah kemampuan untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya untuk mencapai tujuan, menciptakan keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Manajemen waktu bukan hanya mengacu kepada pengelolaan waktu, tetapi lebih cenderung pada bagaimana memanfaatkan waktu. Seseorang yang mampu mengelola waktu akan menentukan prioritas dari berbagai tugas yang dihadapi, fokus, waktu, dan energi pada tugas yang penting terlebih dulu. Jadi, sudah paham ya tentang pengertian manajemen waktu? Kemudian PPT yang berikutnya, menurut kalian nih, manajemen waktu itu apa? Jadi mulai saat ini, kalian harus bisa menerapkan tentang pengelolaan waktu untuk diri kalian masing-masing supaya tidak keteteran tuh kayak tadi ya, yang di video tadi. Kemudian juga harus memiliki perencanaan. Jangan hari ini tidak memiliki perencanaan. Dan juga yang terakhir adalah bagaimana cara membagi waktu antara bermain dan belajar. Oke. Nah, ini yang tadi Ibu sudah jelaskan. Kira-kira di sini paham ya bagannya. Jadi yang pertama penting mendesak. Jadi lakukan sekarang. Jadi kalau misalkan ada tugas yang sifatnya penting dan mendesak, kamu harus melakukannya hari itu juga. Jadi jangan pernah untuk menunda waktunya. Yang kedua adalah tidak penting, tapi mendesak. Nah, kalau yang seperti ini gimana, Bu? Nah, jadi kalau yang nomor urutan 1 dan 2 ini, langsung kamu harus lakukan pekerjaan-pekerjaannya. Misalkan bisa saja berbentuk tugas dari guru-guru kalian di kelas, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah penting, tapi nggak mendesak. Nah, ini bisa saja minta bantuan orang lain untuk mengerjakan tugas kita. Contohnya kayak gimana, Bu? Misalkan ada tugas yang tentang SBDP ya, tentang seni budaya ya dan keterampilan. Kira-kira kita nggak bisa gambar yang bagus nih. Penting sih, tapi nggak mendesak. Nah, kita bisa minta tolong nih ke teman kita, ajarin dong seperti itu. Jadi kita bisa minta bantuan atau masukan dari orang lain juga supaya tugas kita bisa selesai. Dan yang terakhir, tidak penting dan tidak mendesak. Jadi itu bisa ditunda atau ditinggalkan. Nah, Ibu ada satu lagi contoh tentang jadwal hidup harian.
Jadi kalian sudah bisa ya membuat seperti ini jadwal harian dari hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan hari Minggu. Jadi jam berapa kalian bangun, jam berapa kalian harus berangkat sekolah, kemudian tiba di sekolah, dan selama proses di sekolah, kemudian istirahat. Selesai istirahat tuh kalian harus membantu orang tua juga ya di rumah tentang membersihkan rumah. Kemudian juga kalian harus bisa sempatkan diri untuk membaca. Nah, Ibu nih sering ngomong nih kayak gini di kelas-kelas, ayo rajin membaca, ayo rajin membaca. Kemudian di jam 6 sore sampai dengan jam setengah 8, itu waktunya ibadah, makan malam, seperti itu. Dan setengah 8 malam sampai dengan jam 9, itu kalian harus fokus sama belajar, mengerjakan tugas-tugas sekolah yang tadi sudah Ibu jelaskan, penting atau tidak penting, yang seperti itu tadi. Dan di jam 9 malam kalian harus tidur. Kenapa? Karena memang besoknya kan harus sekolah lagi. Jadi kalian harus istirahat, seperti itu. Begitu selanjutnya sampai dengan hari Sabtu atau hari Minggu. Jadwal ini bisa digunakan. Nah, inilah puncaknya ya. Ini puncaknya. Kenapa? Karena Ibu akan kasih tugas ke kalian. Jadi, bagaimana mengatur waktu menurut versi kalian? Cukup 2 jawaban aja ya. Jawaban dikumpulkan di hari Selasa 21 Desember 2021 melalui email di kelas. Jadi nanti saya minta tolong nih, karena ini berbeda-beda ya kelasnya, saya minta nanti satu orang, mungkin Rifki ya, Ya Bu, boleh. Yang hari ini hadir, kumpulin tugasnya ke Rifki ya, seperti itu. Jadi nanti dari Rifki dikumpulkan atau dikasih ke Ibu. Oke, Ibu akan stop share PPT-nya. Dan baiklah anak-anak, sampai di sini dulu ya topiknya. Tapi kali ini karena memang topiknya sudah, menurut Ibu sih sudah paham semua ya. Jadi Ibu minta untuk kalian yang hari ini ikut layanan kegiatan bimbingan kelompok untuk bisa memahami dan juga menjadikan semua ini sebagai pengetahuan serta wawasan bagi kita semuanya. Ibu juga berharap diskusi-diskusi seperti ini jangan cukup sampai di sini. Kalau ada waktu dan kesempatan, kita bisa saling bertukar pendapat. Sebelumnya juga Ibu minta maaf ya, jika di dalam proses kegiatan bimbingan kelompok hari ini ada terdapat kekeliruan di dalam berucap. Semoga pertemuan hari ini memiliki manfaat ya bagi kita semuanya dan dapat mengambil pelajaran dari bimbingan kelompok hari ini. Terima kasih Bu. Ya, Bu. Dengan mengikuti bimbingan kelompok ini saya sudah cukup mengerti dan paham bagaimana mengelola waktu dengan baik Bu. Saya juga Bu. Saya juga Bu. Terima kasih udah diberi kesempatan untuk berdiskusi. Baiklah, Ibu rasa apa yang Ibu sampaikan sudah cukup jelas ya dan lengkap. Jadi tidak perlu diadakan bimbingan kelompok untuk yang kelas ini lagi ya. Jadi nanti Ibu masih akan melihat nih, kalian benar-benar nggak atau sungguh-sungguh nggak untuk melakukan mengelola waktu dengan baik. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu bisa tanya-tanya lagi. Ya Bu, boleh Bu, tapi kalau misalnya kami ada kesulitan, apa kami bisa minta bantuan Ibu lagi? Iya Bu, apa kami bisa minta bantuan Ibu? Ya, Oh iya, dengan senang hati ya Ibu akan membantu kalian. Oke, jadi nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan yang hari ini kurang jelas, bisa langsung ke ruangan Ibu ya. Jadi nggak harus malu-malu, jadi harus cerita aja. Misalkan, Bu, saya masih bingung nih, Bu, saya belum tahu, seperti itu. Atau misalkan yang sudah tahu, sudah bikin jadwal, tapi ternyata di dalam perjalanannya kalian nggak bisa konsisten. Nah, itu ada tipsnya lagi, ya. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Cukup Bu. Cukup jelas Bu. Sudah cukup jelas ya. Cukup ya Bu. Ya. Mau Oke. bikin jadwal Bu. Mau bikin jadwal ya, langsung ya, gercep ya. Oke. Ya, sebelum kita mengakhiri bimbingan kelompok kali ini, ada baiknya kita berdoa dulu. Kira-kira siapa yang mau pimpin?
di dalam doa? Yopi lagi aja, Bu. Yopi lagi? Yopi lagi. Seksi rohani, Bu. Seksi rohani, ya benar, seksi rohani OSIS ya kayaknya. Ya, Ya, silakan Yopi. baik Ibu dan teman-teman sekalian, mari kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baiklah anak-anak. Ibu mohon izin pamit ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Oke? Oke, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu. Sudah membimbing kami. Makasih dan ilmunya, Bu. Semoga bermanfaat buat kami. Ya. Besok-besok burgernya minta ya. Iya, Bu. Bu, kita screenshot dulu, Bu, buat bikin status. Oh iya, boleh. Oke, siapa yang mau foto ini? Oke, Ibu yang fotoin ya, sebentar ya. Iya, Bu. Oke. 1, 2, 3. Oke, Ibu simpan dulu bentar. Sekali lagi, Bu. Ya, sekali lagi. Sekali lagi, Oke, semangat, boleh. ini semangat. Siap. Ya, Nambah Yopi nih seneng Yopi, ini. nambah. Ya, sekali lagi ya. Ya, Bu. 1. Gimana dong gayanya gini? Sama aja. Terang Deh, dulu Bu, ya. serang 1, 2, 3. Terima kasih, Bu. Oke. Terima kasih Bu Seli. Ya, Ibu izin ya. Ya, Bu. Terima kasih Bye. dengan kelompoknya. Ya.